Tim NMAA menerima tantangan modifikasi dari Omobi dari Motomobi TV untuk membuat mobil Ayla Turbo miliknya menjadi lebih keren dan stand out ketika digunakan, akan tetapi tetap proper dan nyaman di jalan raya. Bagi NMAA, yang merupakan asosiasi aftermarket dan modifikator pertama dan satu-satunya di Indonesia, hal ini merupakan sesuatu yang sangat menarik dan dengan senang hati kami menerima tantangan ini. Kami akan membuktikan bahwa kualitas modifikasi di Indonesia sudah sangat baik dan layak untuk diperhitungkan, tidak hanya di dalam negeri, tapi di dunia. Lalu selanjutnya, pertanyaan terpentingnya adalah, apa saja yang akan kami lakukan dalam memodifikasi Ayla Turbo milik Motomobi TV? Gaya atau style modifikasi seperti apa yang akan kami terapkan? Seperti kita semua ketahui, ada banyak gaya modifikasi dalam sebuah mobil. Sebelum menentukan gaya modifikasi yang akan kami terapkan, kami akan memberikan sedikit informasi kepada kalian style modifikasi apa saja yang ada di dunia. Kalau menurut kalian nanti mungkin ada yang cocok untuk diterapkan di mobil Ayla Turbo, silahkan komen di kolom komen di bawah sehingga bisa kami pertimbangkan untuk nanti modifikasi mobil Ayla Turbo milik Motomobi. Nah, sekarang kami akan sedikit dulu membahas style modifikasi apa saja yang ada di dunia. Kami akan membagi beberapa skala besarnya. Yang pertama adalah elegant style. Style ini merupakan style modifikasi yang berkembang pesat di negeri Sakura pada awalnya. Di Jepang, modifikasi ini dimulai dengan sedan-sedan VIP bermesin besar, berbodi gambot, dengan aplikasi velg besar dan ban super tipis yang merupakan ciri khas pada gaya ini. Yang lalu berkembang hingga ke mobil-mobil lainnya, baik SUV. Dubstyle merupakan adalah salah satu turunan dari gaya ini. Lalu selanjutnya adalah MPV, bahkan city car. Lalu style elegan ini mewabah ke Amerika dan berbagai negara lainnya. Di Amerika, style elegan beberapa tahun belakangan diadaptasikan menjadi lifestyle yang sangat populer dan menjadi satu ciri khas baru dengan menitikberatkan kepada keakuratan setting celah fender dan velg atau kita namakan fitment. Yang selanjutnya mereka menyebutnya dengan sebutan Hella Flash. Scene Hella Flash sangat berkembang saat ini, bahkan mungkin salah satu style modifikasi yang paling populer saat ini di dunia. Sedangkan di Indonesia, sejak tahun 2000-an, style ini juga sangat digandrungi dan menjadikan nama Indonesia sejak masa itu sangat harum di kalangan modifikator dunia. Mereka mengenal style modifikasi dengan sebutan short style atau gaya modifikasi anak selatan. Lalu style selanjutnya adalah street racing style. Modifikasi ini menitikberatkan kepada performa mobil di jalan raya, mewabah dan sangat populer di tahun 2000-an beriringan dengan premier The Fast and Furious yang pertama, salah satu film bergenre otomotif yang sangat populer di masa itu. Performa mesin, eksterior yang chic tetapi mendukung performa, dan berbagai perangkat lainnya yang mendukung penampilan menjadi sangat populer di masa itu. Mungkin kalian masih ingat dengan scene ini. Ya, NOS atau Nitrous Oxide System mulai dikenal dan juga booming pada masa itu. JDM Street Racing Style merupakan salah satu turunan dari gaya ini yang menjadi primadona bahkan hingga saat ini. Sebut saja JS Racing, Spoon Sport, Mugen, HKS, dan berbagai merek-merek Jepang masih sangat menarik dan tidak pernah lekang oleh waktu. Style selanjutnya adalah Racing Style. Style ini menitikberatkan kepada performa mesin. Seluruh aspek modifikasi akan menitikberatkan pada tujuannya untuk membuat mobil semakin kencang. Baik di eksterior, interior, kaki-kaki, semuanya bertujuan untuk membuat mobil semakin kencang. Turunan dari gaya modifikasi Racing Style diantaranya adalah off-road purpose, rally purpose, touring purpose, drift purpose, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk keperluan sport style pada Racing Style.
Style selanjutnya adalah extreme style. Gaya ini sangat populer di Indonesia karena kultur modifikasi di Indonesia dibesarkan oleh kontes modifikasi, sehingga mobil-mobil bergaya ekstrim yang berpatokan pada kertas korsit banyak hadir di industri modifikasi di Indonesia. Mobil extreme car merupakan jenis show car, tidak diperuntukkan untuk digunakan di jalan raya, akan tetapi seperti karya seni yang mungkin tidak dapat dinikmati oleh sebagian besar orang, akan tetapi karya tersebut merupakan karya bernilai mahal bagi orang-orang tertentu. Kami mengapresiasi dan salut akan karya-karya modifikasi extreme car di Indonesia, tentu saja yang memiliki kaidah finishing dan kerapihan yang mumpuni. Thumbs up! Oke, kembali ke Ayla Turbo. Kami sempat menanyakan di Instagram kami mengenai input dari followers kami, pendapat atau saran akan dimodifikasi seperti apa Ayla Turbo ini. Dan tim mendapatkan banyak sekali input. Terima kasih telah memberikan banyak input, baik yang positif maupun yang Oke, kalian simpulkan sendiri. Tapi sekali lagi terima kasih. Buat rekan-rekan yang belum follow, silakan follow Instagram tim NMA sehingga dapat menerima informasi seputar modifikasi dan aftermarket di Indonesia. Lalu selanjutnya, untuk mengubah Ayla Turbo tersebut, kami harus berunding dengan pakar-pakar modifikasi yang ada di asosiasi ini, yaitu NMA, National Modificator and Aftermarket Association. Mereka ini merupakan praktisi-praktisi yang kami invite untuk memberikan input ataupun arahan ataupun modifikasi langsung untuk Ayla Turbo ini. Dari beberapa banyak praktisi dan banyaknya talenta berbakat modifikasi di Indonesia, kami akan perkenalkan beberapa di antaranya di video ini. Yang pertama adalah Ted Diesta. Beliau merupakan salah satu dari 4 komite NMA Indonesia yang merupakan praktisi otomotif Indonesia sejak tahun 90-an hingga saat ini. Salah satu karyanya adalah majalah motor yang telah menjadi kitab suci bagi modifikator Indonesia. Dia ikut serta dalam memajukan industri modifikasi Indonesia, bahkan beliau merupakan salah satu peletak dasar kontes modifikasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah Andre Mulyadi. Founder dari NMAA, juga merupakan CEO dari Signa Custom. Karyanya di dunia modifikasi diantaranya adalah Scav One, mobil listrik konsep pertama di Indonesia, Max R, lalu beberapa karya lainnya seperti contohnya Honda HR-V yang sempat dipajang di Las Vegas di SEMA Show di tahun 2015 yang berkolaborasi dengan Gene Edition dan mendapatkan apresiasi yang cukup besar, salah satunya dari Top Gear. Lalu selanjutnya adalah Eric dari RX Auto Pro Bali. Modifikator terbaik dari Pulau Dewata ini telah merajai berbagai event modifikasi di Indonesia. Selain seorang konseptor, beliau juga memiliki keahlian khusus di bidang audio mobil. Karyanya diakui dan menghasilkan puluhan trofi, bahkan dijuluki dokter audio mobil oleh para rekan-rekan praktisi di sekelilingnya. Selanjutnya ada Evan Auto Concept, modifikator muda yang bertalenta dari kota Surabaya. Prestasinya di dunia modifikasi sudah tidak diragukan, baik di kontes modifikasi umum maupun di kontes OEM. Dia seringkali mendapatkan penghargaan-penghargaan yang prestisius. Lalu ada Ayat dari Otogamara yang merupakan salah satu pendiri dari Otogamara tersebut, di mana dia berhasil mempersatukan berbagai komunitas yang ada di kota Makassar melalui berbagai event maupun berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di kota Makassar. Saat ini asosiasi tersebut sudah berjumlah lebih dari 700 orang di kota Makassar dan merupakan salah satu asosiasi terbesar yang ada di kota tersebut. Yang terakhir adalah Hari Katalunya, modifikator asal Yogyakarta. Salah satu modifikator yang tidak berhenti berkreasi dan hingga saat ini menjadi seorang ekspertis di bidang air suspension dan menjadi salah satu leader market untuk produk air suspension tersebut saat ini di Indonesia. Berikut adalah petikan dari salah satu conversation meeting pertama kami dengan member-member NMAA yang kami coba sambungkan dari Skype dari beberapa kota yang ada di Indonesia.